Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Hana Najmawati dengan NIM F1B01961. Izin mengirim jawaban UTS Governansi Digital kelas A. Apa yang Anda ketahui tentang digital? Digital secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu digitus, yang artinya jari jemari, tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari dua radix, yaitu 1 dan 0. Itulah asal mulanya penggunaan istilah digital dalam sistem bilangan biner. Digital, atau lebih sering disebut digitalisasi, adalah bentuk perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Digitalisasi ini sudah terjadi sejak tahun 1980 dan masih berlanjut hingga saat ini. Digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer, di mana segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini. Apa yang Anda ketahui tentang governansi digital? Governansi ialah manajemen jejaring pemerintahan menurut Rhodes tahun 1996. Atau bisa disebut juga upaya pemerintah dalam mengelola bidang politik, administrasi, ekonomi yang mana warga negara dan kelompok-kelompoknya dalam masyarakat memungkinkan mengartikulasi kepentingan, mengupayakan hak-haknya, melakukan kewajiban dan menyelaraskan perbedaan-perbedaan menurut UNDP 1997. Atau bisa juga diartikan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses manajemen kebijakan publik yang terbuka bagi partisipasi warga negara dan memperkuat sebuah sistem demokrasi government menurut USAID. Governansi juga merupakan proses demokratis dalam arti melibatkan pemerintah, masyarakat maupun swasta. Baik pemerintah, swasta, ataupun masyarakat saling memiliki ketergantungan untuk selalu bernegosiasi dan bersepakat dalam melakukan pertukaran sumber daya dengan derajat yang sama-sama kuat untuk bekerja sama. Serta mengandung implikasi melemahnya peran pemerintah sebagai aktor sentral dalam berbagai keputusan kebijakan sebagai pembeda dari paradigma government, menurut Dian Dwi Jayanto. Jadi, governansi digital ialah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintah melalui integrasi sistem yang berdiri sendiri, yang meliputi pemerintah kepada warga negara, pemerintah kepada bisnis, dan pemerintah kepada pemerintah. Hal ini sering dikaitkan dengan proses back office dan interaksi dalam seluruh kerangka kerja pemerintah. Melalui e-governance, layanan pemerintah tersedia bagi warga negara dengan cara yang nyaman, efisien, dan transparan. Penerapan TIK tersebut digunakan untuk memberikan layanan pemerintah, pertukaran informasi, dan transaksi. Mengapa sekarang diperlukan governansi digital? Karena memudahkan kita dalam berkomunikasi. Kemajuan digital yang paling bisa dirasakan saat ini ialah smartphone. Dengan smartphone, seluruh manusia di berbagai benua bisa saling terhubung dengan adanya jaringan internet. Yang kedua adalah fleksibel. Era digital adalah di mana hal serba mudah dan tidak ada batasan. Hal ini bisa dibuktikan dari kemudahan untuk mengikuti berbagai jenis event tanpa harus hadir di tempat. Masyarakat bisa mengerjakan apapun secara mobile. Manfaat selanjutnya ialah internet lebih dominan dibandingkan pulsa. Mengingat pentingnya internet sehingga kebanyakan orang lebih memilih untuk kehabisan pulsa daripada kehabisan internet. Karena internet dianggap lebih efisien dan efektif dalam menjangkau berbagai hal di seluruh dunia. Dibandingkan dengan pulsa, internet terkenal lebih murah dan efisien. Dan selanjutnya ialah dalam berbelanja dan mendapatkan berbagai hal yang kita inginkan. Berkat internet, sekarang merebak banyak sekali toko online, misalnya Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dengan toko online, pembeli tidak harus repot-repot untuk datang ke toko secara langsung, bahkan bisa dijangkau di tempat yang jauh sekalipun.
Salah satu contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia ialah mengurus BPJS melalui Mobile JKN. Ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governansi digital. Menurut pengalaman saya pernah mengurus BPJS, yaitu lebih tepatnya adalah mengupdate nomor telepon saya yang baru. Jika ingin mengganti nomor telepon di Mobile JKN, masyarakat yang mempunyai internet dan handphone tinggal mengakses websitenya melalui Google Chrome atau Safari dan dibuka BPJS Kesehatan. Saya tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor BPJS-nya. Pastikan saya punya internet dan saya tinggal membuka websitenya. Dan ketika saya membuka website dan nanti di WhatsApp untuk menghubungi customer service. Yang nantinya kemudian customer service akan mengarahkan saya untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti membuat foto dengan KTP seperti ini. Setelah itu, saya diminta untuk menyebutkan nomor telepon saya yang kemudian akan dikirimi kode OTP. Setelah kode OTP berhasil terkirim melalui SMS konfirmasi, nomor telepon saya pun telah terupdate. Sehingga saya pun tidak perlu mendatangi kantor BPJS secara langsung. Selain menggunakan cara melalui website, bisa juga melalui aplikasi. Pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi tersebut, lalu nanti akan diarahkan dan akan diinstruksikan oleh sistem. Setelah melengkapi berkas dan mengikuti instruksi, nomor telepon saya pun dapat terupdate. Jadi, bisa melalui dua cara, yaitu via website dan via download di App Store atau di Play Store. Kekurangan menggunakan governansi digital ialah tidak bisa dijangkau oleh masyarakat yang masih belum melek teknologi. Kekurangan model ini juga tidak ramah lansia misalnya, karena kebanyakan lansia jika ingin menikmati pelayanan publik akan datang ke kantor pelayanan secara langsung. Di samping itu, dengan adanya e-government dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih praktis dan cepat, serta menjadi sumber daya informasi utama bagi pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.